Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad wajal fatakun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah. Apapun alasannya, hidup dan kehidupan ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Rentang antara datang dan pergi itulah yang kemudian disebut dengan kehidupan. Di luar sana banyak orang yang kemudian berkeluh kesah, Pak, gawaya apa urip nek selalu susah. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak bisa melihat banyaknya nikmat. Melihat tidak bisa, apalagi merasakan. Padahal kata Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung banyaknya nikmat Allah, dijawab sendiri oleh Allah, la tuhsuha. Sungguh kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Coba kita bayangkan, mohon maaf Pak, dulu kita tidak pernah minta hadir di muka bumi. Panjenengan tahu jalur ya Allah, hadirkan saya di muka bumi tidak. Tapi karena kasih sayang Allah kita dihadirkan. Tetap aja panjenengan mendadak Pak, dia mau urip nek susah. Itulah bedanya orang yang mau bersyukur dan orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang mau bersyukur mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kau telah menghidupkan saya di muka bumi. Kenapa? Sebab hanya mereka yang pernah hidup di dunia kelak akan bisa menikmati surganya Allah. Nek gak tahu deh, ya tidak mungkin lah. Apa ada ayatnya? Ada. Penjelasan mirsani nanti di surat Al-Baqarah. Insyaallah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Berilah berita gembira. Tidak tanggung-tanggung, ini berita gembira datangnya dari Allah. Apa kata Allah? Berilah berita gembira kepada mereka yang diberi kesempatan hidup di dunia, kemudian dia beriman dan beramal soleh. Dua saja syaratnya, beriman dan beramal soleh. Apa kata Allah? Annalahum jannat, sesungguhnya mereka yang kelak akan mewarisi surga. Mereka tahu kan maksudnya surga. Penjenengan yang protes, Pak, surga nunggu kayak apa? Itulah makanya pentingnya belajar dalam beragama. Di ayat itu lanjutannya, adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Ulama ruziqu minha bi tamarati rizqan qalu hadza alladhi rizqna min qablu wa utubihi mutas.
Kata Allah, surga itu laksana taman yang begitu indah. Kemudian saking indahnya, panjenengan melihat sebuah kebun yang begitu menyegarkan, kemudian mengalir sungai dari mata air yang sangat jernih. Bahkan di sana airnya bisa ada yang dari air siap minum, ada yang dari susu, ada yang dari minuman yang menyegarkan yang tidak pernah ada di dunia. Ulama ruziku min amin samarat, setiap mereka diberi oleh Allah makanan berupa buah-buahan, mereka berkata, ini kan kayak buah yang pernah saya makan di dunia. Tetapi ternyata rasanya beda, jauh lebih enak. Yang lebih hebat lagi, walahum fiha aswajun mutahharah, dan mereka diberi pasangan yang selalu suci. Walahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah selintas gambaran tentang surga yang akan diberikan kepada mereka yang selama hidupnya beriman dan beramal soleh. Kalau kemudian panjenengan digawe urip tapi kemudian gremeng, gelo, bahkan kecewa, berarti kita masih belum bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. Yang kedua, Bapak, kira-kira jalan kehidupan itu yang paling menyenangkan lewat mana? Sebagian besar umat manusia begitu melek mripate sing dipikir duit. Padahal harta yang banyak, pangkat yang tinggi, kekuasaan yang hebat tidak pernah bisa menyelamatkan. Sejarah pernah mencatat ada orang yang kaya raya, saking kayanya sampai kunci gudangnya itu tidak cukup dipikul oleh beberapa orang yang kuat sekalipun. Panjenengan pasti bertanya, Pak sinten enten wong ngeten niku? Ada, namanya Korun. Korun itu umatnya Nabi Musa. Awalnya dia miskin, dia merengek-rengek kepada Musa. Ya Musa, engkau nabi, doamu didengar oleh Allah. Kenapa kau tidak dengarkan aku, tidak mau mendoakan aku? Tolong doakan aku agar bisa menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena saya sudah bosan jadi orang miskin. Hati-hati. Uang niku nek pun bosan melarat, dia akan menghalalkan segala cara. Contohnya Korun. Dia terus merengek sampai akhirnya suatu saat Musa mendoakannya. Doanya Musa dikabulkan Allah. Korun pelan tapi pasti menjadi kaya raya. Tetapi di balik kekayaannya yang begitu banyak, ternyata Korun menjadi hamba yang takabur, yang merasa paling hebat. Ketika diutus utusan Musa untuk mengambil infak dan zakat, dia katakan, saya kaya karena jerih payah saya sendiri. Saya menjadi kaya karena saya bekerja. Ngapain mikiri orang miskin? Nah, hati-hati. Kalau panjenengan kebetulan hari ini oleh Allah diberi kelapangan rezeki, jangan pernah menepuk dada. Karena sesungguhnya kekayaan itu hanyalah sekedar titipan dari Allah. Paribasane sugih sampai nyundul langit, kalau harus berakibat neraka untuk apa? Itu yang dicontohkan oleh Allah pada kehidupan Korun. Dia kaya, tapi dia takabur, dia sombong. Kemudian doa menurut Musa berdoa, ya Allah, kembalikan Korun seperti sedia kala. Allah murka, ditenggelamkan ke dalam perut bumi berserta seluruh hartanya. Apakah harta menyelamatkan? Jawabnya tidak. Panjenengan kadang masih ingin punya pangkat dan jabatan, bahkan ingin jadi presiden, boleh, tidak dilarang. Tapi yang harus digarisbawahi, belum pernah ada satu ayat dan satu hadis pun yang menerangkan bahwa
presiden pasti masuk surga. Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena presiden seluruh Indonesia itu cuma butuh satu saja. Dan ternyata itu pun diperebutkan oleh mereka yang punya ambisi kekuasaan. Padahal kalau sudah jadi belum tentu masuk surga. Pertanyaan berikutnya, Pak, saya mau surga niku sinten? Tadi sudah dijawab, amanu wa amilus sholihat. Kata amanu wa amilus sholihat itu kalau dirangkum menjadi satu kata, orang yang masuk surga itu adalah mereka yang selama hidupnya mau menjadi hamba yang bertakwa. Lek boten percaya, monggo dipirsani ayatnya. Di mana, Pak? Ali Imran 133. Nanti di rumah dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, apa kata Allah? Bapak, para jemaah, selama hidup ternyata kita tidak hanya berbuat kebaikan. Kalau dikalkulasi, kalau mau dihitung antara baik dan buruk, kira-kira baik-baik lebih banyak baiknya atau banyak buruknya? Ternyata akal sehat kita mengatakan dosa kita lebih banyak daripada kebaikan. Karena itu kata Allah, wasyari'u, segeralah kamu kemana? Menuju ampunan Tuhanmu. Pak, kalau tidak minta ampun, sombong banget. Karena orang bisa masuk surga itu bukan hanya sekedar karena kebaikannya, tapi lebih banyak karena kasih sayang Allah. Diawali dari apa? Dari mau minta ampun kepada Allah. Makanya kata Allah, segeralah kemana? Menuju ampunan Tuhanmu. Ada apa di balik ampunan? Ternyata kata Allah, di balik ampunan itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi tolong digarisbawahi, u'iddat lil muttaqin. Surga yang begitu indah, surga yang begitu luas, bukan untuk orang kaya, bukan untuk presiden, tetapi Allah hanya mengatakan u'iddat lil muttaqin. Nah, karena itu tidak ada alasan untuk tidak ingin menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, hari ini hari Jumat, bulannya bulan Muharram, tanggalnya masih tanggal 7. Berarti baru sepekan kita ganti tahun. Sayangnya selama 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Umat Islam tidak tahu bahwa penjajahan itu bukan hanya sekedar penjajahan dalam arti mengambil alian hak dan kekuasaan orang Indonesia, tapi juga penjajahan budaya. Contoh, dengan dari orang Islam sejak lahir, mata dikula ditakoni, Pak, jenengan apal napa boten kalender Islam? Nek wong Jawa riyen apal Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Mutilawal, Mutilakir, Rejab, Buah, Poso, Syawal, Sawal besar, mari. Tapi yang disebut, Pak, itu loh kalender Islam. Mulai apa? Muharram, oke, Safar, oke, terus lali. Padahal semua peribadatan umat Islam pakai kalender Hijrah, bukan kalender Masehi. Contoh, setelah saudara kita pulang dari haji, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji mabrur, amin. Di balik doa untuk mereka, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang belum sempat ke tanah suci secepatnya mendapat panggilan bisa datang
Kemudian sekarang bulan apa? Muharram. Tanggal berapa? 7. Ada satu kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan. Apa itu? Tanggal 10 Muharram namanya hari Asyura. Apa kata Nabi? Hari Asyura itu kita disunnahkan puasa sehari. Coba kalau tidak ngerti kalender hijrah, panjenengan poso. Ditakok Pak, sekarang tanggal pinten? Karo. Bulan nopo? Karo. Padahal kalau kita orang Islam harusnya tahu itu. Kalender hijrah mengatakan tanggal 10 Muharram itu disebutlah hari Asyura. Kalau kita puasa hari itu, maka Nabi menjanjikan dosanya akan diampuni setahun yang lalu. Subhanallah. Lu kata niku nek boten tahu lho. Bah tanggal 10, bah tanggal 15 gak ngreken. Pokoke urip Pak entuk duit. Naudzubillah. Kapan itu Pak? Nah, ngaten to. Makanya saya sampaikan, mohon maaf takmir masjid. Kalau jamaah kita sudah banyak, apa tidak seyogianya kita bikin kalender hijrah untuk jamaah? Insya Allah kita tempel di rumah, kita akan tahu kapan 10 Muharram, kapan nanti Rabiul Awal, ketika ada peringatan Maulid, kapan kemudian awal Ramadan, kapan puasa tengah bulan 13, 14, 15. Semua itu ada kalau kita sadar bahwa kita ini sebenarnya umat Islam yang harus menghidupkan kembali budaya Islam. Ngoten niku lho Pak, si enten sing bantah, Pak, Indonesia kan bukan negara Islam. Nggak ada hubungan. Negara kita bukan negara Islam. Tapi umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Yang punya surga itu Allah. Yang punya bumi negeri ini juga Allah. Nah kalau kita tidak mau manut sama Allah, mau manut sama siapa? Panjenengan sing mendem Pak, murid kok ngan model, karena model nopo. Kita orang Islam hanya ingin taat kepada Allah, mengikuti sunnah nabinya, insya Allah selamat. Dan kalau Allah sama nabinya mau ikut siapa? Pak, kalau ikut pemerintah monggo, selama tidak bertentangan dengan norma agama. Contoh, apa betul ya? Nek wayahe poso Ramadan terus tanggalnya diundur atau diajukan, ya nggak bisa. Karena itu kemudian kita harus terus belajar. Apa kata Al-Quran? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nek dadi wong Islam, jadi penganut orang yang beragama, belajar, jangan ikut-ikutan. Allah yang mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan sekali-kali kamu ikut-ikutan melakukan apapun tanpa ilmu, tidak boleh. Kenapa? Allah telah memberi fasilitas berupa mata, pendengaran dan hati. Mata bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Telinga bisa mendengar mana yang benar, mana yang salah. Dan hati bisa lebih bijaksana menentukan pilihan mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Terakhir, Bapak, pergantian tahun dari 1443 menjadi 1444, berarti umur kita bertambah 1 tahun. Nek tambah umur, tambah nom tambah tua.
Jawabnya tambah tua. Orang Surabaya sana ngomongnya nek wis tuwek berarti arep meninggalkan kehidupan. Panjenengan boleh jujur waktu muda dulu masih punya banyak keinginan. Ingin duwe omah apik, ingin duwe mobil apik, ingin mangke duwe bojo ayu. Boleh, tidak dilarang. Tapi seiring berjalannya waktu, tambah suwi, tambah tua, tambah mendekati mati. Nah, nek gak sadar, wis tuwa, umure wis kepala 7. Ngoten niku sing donga, ya Allah berilah saya panjang umur karena saya masih ingin jadi presiden. Ya Allah, kaya apa? Tapi kalau panjenengan berdoa, ya Allah, terima kasih atas usia yang Kau berikan kepada saya. Saya hanya ingin hidupku di hari tua menjadi hidup yang sehat dan bermanfaat bagi umat. Dan kalau Engkau menghendaki aku harus kembali, maka berilah kesempatan meraih husnul khotimah. Tidak takut Bapak dengan kematian, karena kematian adalah jalan pintas untuk bisa segera bertemu dengan sang pemilik kehidupan. Setidak-tidaknya orang yang hidupnya dalam keadaan iman dan amal soleh ada harapan untuk bisa segera melihat kehidupan surga. Nenek peti mati, tambah suwi tambah tua, hidupnya tambah sorong, naudzubillah. Karena dia menghalalkan segala cara, maka kelak dia akan merasa rugi ketika harus kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, siapapun yang hidup pada saatnya akan mati. Kulo kalih panjenengan suka tidak suka, berjalannya waktu akan menghantarkan kita mendekati kematian. Baginda Rasulullah itu manusia terbaik sepanjang zaman. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, beliaulah yang disebutkan sebagai manusia terbaik. Coba bagaimana kehidupan Nabi? Keturunan boten, tidak keturunan. Tapi Nabi juga tidak susah hidupnya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Nah, kalau panjenengan ingin hidupnya mudah, tidak ada pilihan kecuali jadikan diri ini menjadi hamba yang bertakwa. Ada Pak ayatnya? Ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pak, kenapa hidup saya susah? Jawabannya gampang. Karena kita jauh dari Allah. Tapi kalau kita dekat, apa kata Allah? Semakin kita dekat, semakin hidupnya menjadi tenang. Karena kata Allah, ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan kabulkan semua permintaan hambaku kalau dia dekat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 7 bulan Muharram. Tahunnya sudah 1444. 14 abad yang silam, 14 setengah bahkan. Nabi mengatakan bahwa usia zaman ini sudah asar.
Andaikan kiamat nanti maghrib, berarti antara habis asar sampai maghrib waktunya pendek. Kalau kita salah memanfaatkan, bukan tidak mungkin kita menjadi orang rugi. Tapi kalau kita benar memanfaatkan, kita akan punya harapan untuk menjadi manusia beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, monggo berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kehidupan yang kita jalani tidak salah dalam langkah. Panjenengan ingin sugih, monggo. Ingin jadi anggota DPR, silahkan. Tapi ketahuilah, kekayaan tidak akan pernah bisa menyelamatkan kalau tidak disyukuri. Kekuasaan sama. Fir'aun itu kurang apa? Fir'aun itu raja yang mengatakan dirinya Anar Rabbi, akulah Tuhan. Itu Fir'aun. Aku bisa membuat rakyatku mati, aku bisa membuat rakyatku hidup. Kata-katanya berubah menjadi undang-undang. Tapi di saat dia durhaka kepada Allah, di saat dia tak kabur akan kekuasaannya, cukuplah Allah mewakilkan lewat Musa. Akhirnya Fir'aun harus terapung-apung di Laut Merah. Insya Allah kita hanya ingin hidup di dunia mulia, atau kalau mati, matilah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami datang dan berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ampuni segala salah dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu nampak benar, dan berilah kami kekuatan untuk bisa menjalankan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu nampak salah, dan berilah kami kekuatan untuk tidak melakukan kesalahan. Ya Allah, begitu inginnya kami menunaikan ibadah haji. Saudara-saudara kami yang telah menunaikan ibadah haji, berilah mereka kesempatan untuk mendapatkan haji mabrur. Sementara kami yang belum bisa ke sana, ya Allah, panggillah ya Allah. Atas kekuasaan-Mu, siapapun bisa datang ke Baitullah. Berilah kami kesempatan datang ke Baitullah sebelum ajal datang menjemput. Ya Allah, usia kami terus bertambah. Berilah kami kesempatan dan kemampuan untuk minta ampun kepada-Mu atas semua salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Bimbinglah kami untuk tetap berada di jalan-Mu. Jadikanlah kami menjadi manusia yang hidupnya bermanfaat bagi umat. Berilah kesehatan kepada kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan dengan segala kenikmatan yang Kau berikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.